Menangislah agar dadamu lapang, sholatlah agar hatimu kembali tenang, berdoalah agar pertolongan segera datang. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Allah akan mendatangkan hari-hari yang membuat kita bahagia, sebab hidup takkan selamanya sulit. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak kembali, ketahuilah maka dia bukan milikmu. Jika kamu belajar dari kegagalan, maka kamu tidak akan pernah gagal. Dalam hidup banyak hadiah terbungkus dengan masalah, maka jangan cepat membenci apa yang tidak kamu senangi. Sholatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang. Dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita, sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Ketika kamu merasa hidupmu terlalu berat, sudahkah kamu bersyukur atas napasmu hari ini? Sudahkah kamu senyum atas indahnya hari ini? Abaikan rasa sakit hatimu, atau jika tidak, maka kamu akan sulit merasa bahagia. Hidup terasa lebih tenang apabila ikhlas dalam memaafkan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ketahuilah bahwa dunia pergi semakin jauh, sedangkan akhirat semakin dekat. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil, kemudian tumbuh membesar, kecuali musibah. Dia besar pada awalnya, kemudian semakin mengecil. Saat kamu mulai merasa kehilangan tujuan, ingatlah untuk pulang dan mulailah bersujud pada Tuhan. Jangan bersedih saat keikhlasanmu diragukan, jangan berhenti meski kebaikanmu dilupakan. Saat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, maka balasan Tuhan lebih baik dari yang kita harapkan. Jangan berusaha melupakan karena itu akan sangat sulit untuk dilakukan, tapi belajarlah menerima kenyataan agar perlahan hatimu bisa merelakan. Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Jika orang yang kau bantu tidak berterima kasih kepadamu, bisa jadi itu tanda bahwa Tuhan ingin membesarkan pahalamu dan ingin melihatmu merasakan kelezatan ikhlas. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Bila hati kita merasa kurang, itu yang bermasalah adalah hati, bukan rezeki. Kebaikan tidak akan usang, dosa tidak akan dilupakan. Sementara Tuhan tidak pernah tidur, maka berbuatlah sesukamu, tapi ketahuilah bahwa kelak kau akan dibalas. Kita tahu ini haram, tapi kenapa kita terkadang masih melakukannya? Itu tandanya ilmu kita baru sampai di kepala, belum sampai masuk ke dalam hati. Gelarmu hanyalah selembar kertas, kamu terdidik dengan baik atau tidak lebih terlihat dalam perilakumu. Tiap wadah itu memercikan isinya, jika yang keluar dari lisanmu busuk, maka berarti apa yang ada di dalam hatimu pun busuk. Jangan ucapkan segala yang kamu pikirkan,
tapi pikirkanlah segala yang kamu ucapkan. Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya mereka yang ada di langit akan menyayangimu. Perbanyaklah mengingat Tuhan karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia karena itu adalah penyakit. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama-tama kamu harus bisa bersabar dengan apa yang kamu benci. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Dunia itu hanyalah cita-cita yang sirna, ajal yang berkurang, dan jalan menuju akhirat, serta perjalanan menuju kematian.